Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Triaji Kaji Official. Dan bagaimana kabarnya di sana? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah pendakian mistis yang dialami oleh salah satu pendaki dengan judul Disesatkan Kuntilanak di Gunung Ciremai via Linggarjati. Jadi langsung saja simak dan dengarkan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ian. Waktu itu sebelum tahun baru 2009 dan masuk kuliah, saya dan teman saya bertiga, sebut saja namanya Dede, Tono, dan Iwan, ingin merencanakan pendakian ke Gunung Ciremai via Linggarjati. Dede kemudian mengajak temannya 3 orang, yaitu Tini, Dodi, dan Danu, serta Iwan mengajak teman-temannya juga, yaitu Keisa, Putri, dan Rizky. Berangkatlah kami hari Selasa malam tanggal 30 Desember 2008. 10 orang dari Jakarta terdiri dari 7 cowok dan 3 cewek, menggunakan bus Setia Negara pukul 8 malam menuju Kuningan. Oh iya, dari semua hanya Iwan saja yang sudah pernah naik Gunung Ciremai via Linggarjati, dan yang lainnya baru pertama kali naik Gunung Ciremai termasuk saya. Walau saya sudah pernah naik ke Gunung Ciremai tapi via Palutungan. Singkat cerita, tibalah kita semua di pertigaan Cilimus, Linggarjati pukul 2 pagi. Kita semua gak langsung ke BC, tapi menuju ke rumah Makmo yang memang gak terlalu jauh dari BC. Menurut Iwan, beliau adalah sesepuh di desa itu. Beliau orangnya sangat ramah terhadap pendaki. Akhirnya kami pun semua istirahat di rumah beliau untuk persiapan pendakian esok pagi. Keesokan pagi harinya, tanggal 31 Desember 2008, kami pun berdoa dan berangkat untuk memulai pendakian. Dimulai dari BC sampai esoknya summit pas tahun baru 2009 ke ketinggian 3078 mdpl, Gunung Ciremai. Alhamdulillah kami semua gak terjadi kendala apa-apa, bahkan selama pendakian kami semua selalu diikuti oleh burung jalak gading, yang konon katanya burung tersebut pemberi petunjuk jalan bagi para pendaki supaya gak tersesat. Setelah puas berfoto mesra, kami pun turun dari puncak sekitar jam 8 pagi menuju pos pengasinan sekitar pukul 9 pagi, di mana tempat kami mendirikan tenda di pos tersebut. Pukul 10 siang, setelah persiapan turun di pos pengasinan yang tadinya langit cerah, tiba-tiba mendung dan langsung hujan deras. Alhasil persiapan untuk perjalanan turun pun jadi terhambat karena jalur yang sangat curam dan juga licin. Sampailah di pos Pangalap jam 4 sore untuk istirahat dan makan siang, karena dari pos pengasinan kami semua belum ada yang makan, hanya sarapan saja. Setelah perut terisi penuh, akhirnya kami semua melanjutkan perjalanan dengan cuaca yang masih gerimis. Tiba di pos kuburan kuda tepat jam 6 sore, pas azan maghrib berkumandang. Saya dan Tini dari kejauhan melihat sosok kakek-kakek memakai pakaian serba putih. Akan tetapi setelah saya dekati dan saya senter,
Ternyata hanya batang pohon yang sudah tumbang. Mulai dari situlah kejanggalan dan keanehan terjadi. Setelah beberapa meter melewati pos kuburan kuda, Keisha tiba-tiba kejang dan meronta-ronta. Akhirnya kami semua panik. "Lu kenapa, Kes? Lu gak apa-apa kan? Kes, istighfar, Kes," ucap Putri. Secepat mungkin Iwan langsung mengambil inisiatif untuk memegang kaki Keisha dan merebahkan badannya ke tanah yang agak datar. Setelah diobati oleh Iwan, alhamdulillah Keisha sudah siuman dan bisa melanjutkan perjalanan kembali, walau harus digendong oleh Rizky karena kakinya sempat terkilir. Di tengah perjalanan kami menemukan jalan bercabang. Yang harusnya ke kanan, kami malah ke arah kiri. Alhasil setelah melewati jalur kiri, kami semua ketemu pohon yang sangat besar. Kami jalan lagi, ketemu lagi pohon besar itu. Jalan beberapa meter, ketemu lagi pohon itu. Sampai saya lihat di jam tangan saya, gak berasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Keisha tiba-tiba menangis membuat kami semua semakin panik kembali. Iwan lalu menghampiri Keisha. Dan ternyata Keisha sudah gak tahan dengan situasi saat itu. Sambil berucap, "Gua udah gak tahan, Wan. Gua takut." Lalu Iwan coba sedikit menenangkannya. "Sabar, Sya. Bentar lagi sampai kok." Saya gak tega ngeliat Keisha karena Keisha baru pertama kali naik gunung. Dan kami semua terdiam sejenak. Saya lalu memutuskan berdoa bersama supaya dikasih jalan keluar. Sekitar setengah jam saya ambil alih sebagai leader di depan. Setelah berjalan beberapa meter, saya melihat seperti ada jalan, namun ketutup ilalang, dan saya terobos ilalang itu. Benar saja, setelah saya terobos, saya dan kawan-kawan sudah tiba di ladang perkebunan warga dan bisa keluar dari hutan. Kami susuri lagi ladang warga tersebut. Akhirnya bertemu juga warung terakhir yang ada di Gunung Cermai, gak jauh dari situ. Alhamdulillah, sampai juga kami di pos Cibunar. Saya istirahat terbahan sejenak dengan posisi terlentang memandang langit yang indah pada malam itu. Di pos Cibunar dan tiba-tiba kuntilanak terbang di atas kepala saya. Astagfirullah, refleks saya istighfar. Lalu Iwan nanya ke saya, "Kenapa lu?" Saya jawab, "Gak apa-apa. Ayolah jalan lagi. Nanggung sekalian capek sampai BC." Kami semua memutuskan jalan kembali sampai ke BC jam 2 pagi. Luar biasa. Mungkin hanya itu turun gunung terlama dalam hidup saya. Dari pos Pengasinan jam 10 pagi sampai BC jam 2 pagi. Gak apa-apalah, yang penting kami semua selamat. Gumam saya sama si Iwan. Setelah sampai di BC, kami semua singgah dulu di rumahnya Mak Emo untuk bersih-bersih, istirahat, dan sekalian prepare buat pulang ke Jakarta esok harinya. Setelah esok harinya, kami semua menceritakan semua kejadian aneh selama kami melakukan pendakian ke Gunung Cermai kepada Mak Emo. Setelah ngalor ngidul, cerita-cerita termasuk saya cerita melihat kuntilanak terbang di atas kepala saya. Dijawab sama si Iwan, "Itu kuntilanak yang ngikutin kita dari pos kuburan kuda." Saya bingung, kok bisa ya? Akhirnya si Keisha jujur, cerita bahwa pas malam ngecamp di pos Pengasinan, dia lagi datang bulan mendadak. Dan setelah esoknya mau ganti pembalut yang baru. Pembalut bekasnya tertinggal di pos Pengasinan dan belum sempat dibersihkan darahnya. Kami semua kaget dengan apa yang dilakukan sama si Keisha. Pantas saja, kata Mak Emo,
Penunggu Gunung Ciremainya marah. Kalian sempat disasarin beberapa jam. Bagus kalian masih bisa selamat. Pesan beliau buat kami semua. Mendaki gunung itu bukan kegiatan mudah. Butuh persiapan khusus, apalagi perempuan yang tiba-tiba sedang datang bulan. Harus dibersihkan bekas darahnya. Dan wajib dibawa turun, gak boleh ditinggal ataupun tertinggal di atas gunung. Akhirnya dari situ saya bisa ambil hikmah dari kejadian yang saya dan kawan-kawan saya alami. Keterbukaan dan saling mengingatkan itu penting terhadap sesama teman-teman pendaki, termasuk hal yang sangat sensitif sekalipun. Sebab kita tak pernah tahu apa yang bakal terjadi di atas. Memang saya akui, Keisha orangnya sangat tertutup, apalagi terhadap orang yang baru. Dan mulai dari situ saya hanya bisa berharap supaya dia bisa belajar dari pengalamannya.